lukanya dari luar jadi dalam hatinya luka, dalam hatinya hancur. Gara-gara siapa? Catat orang yang membuat petisi yang mempermalukan yang pro terhadap yayasan itu. Dia nggak kenal Agus, tetapi kamu laporkan, dan sekarang laporan kamu itu telah memakan korban. Mbak Sabila keguguran 2 anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Wahai Peradi, mohon tindakannya. Tadi udah dijelasin guys, udah dijelasin yang donatur itu Mbak Sabila, Pak Sabila itu sudah kita hubungi. Ini barusan banget ada yang komen di VT gue, katanya, ya Ci bener keguguran, katanya. Mana dede bayinya kembar lagi. Aduh, bener-bener ya. Gue denger ini tuh sedih banget guys. Ya, kalian tuh bisa ngebayangin gak sih seorang ibu, ya, seorang ibu yang udah hamil, yang lagi bahagia-bahagianya nungguin kelahiran bayinya. Ya, perjuangan dia mengandung itu berapa lama gitu loh, ya kan? Karena tekanan kayak gini, karena dilaporin dia stres. Guys, jadi viral donatur yang dilaporin sama Farhad Abbas itu ada yang hamil dan jadi keguguran guys. Lu tahu gak sih Farhad, yang lu laporin itu pejuang garis 2, bukan kayak lu yang bermuka 2. Kelahiran bayinya itu yang paling dia tunggu-tunggu, gak kayak lu ngeganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini, dimana kali ini kita bahas korban penyiraman air keras Agus Salim yang ternyata sudah memakan korban jiwa. Kabar terupdate-nya ada seorang donatur yang keguguran usai dilaporkan dari kuasa hukumnya Farhad Abbas. Kondisi memilukan yang dialami oleh salah satu donatur Agus Salim bernama Sabila. Sabila harus kehilangan janin kembarnya karena mengalami keguguran. Nah, bagaimana guys kabar selengkapnya? Kita tonton video-video berikut ini. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini, like, subscribe ke channel ini. Bagi kalian yang sudah nonton channel ini, semoga kalian diberi rezeki dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Kalau butuh apapun itu kita siap. Jadi yang harusnya dipikirkan adalah kita di pihak donatur. Kalau emang saya nggak di pihak donatur, ngapain dari awal saya gembar-gembor untuk mengamankan uang ini? Ini kan amanah loh, amanah donatur loh. Itu yang ini ada dugaan terkait penyalahgunaan donasi gitu. Kok sekarang saya dipelintir seperti apa sih? Posisinya kalau dibilang sekarang terjepit, bingung mau ngomong A takut salah, mau ngomong B takut salah gitu. Jadi serba salah posisinya gitu. Binatang pun tidak pantas melakukan itu. Nggak ada binatang yang sudah dikasih makanan, dibaik-baikin, dia mau gigit orang. Nggak ada. Mau ngomong apa kita lagi tentang para tabas ini? Ini orang sudah berbuat baik sama kliennya para tabas. Malah Anda polisikan, hanya menyampaikan aspirasi. Kan gila ini. Jadi tolonglah para praktisi hukum ini. Semua teman-teman kan membaca buku yang sama. Kenapa masih ada ini uang Agus, ini uangnya donatur, ini uangnya yayasan? Bingung kita ini semuanya. Sehingga kebingungan ini kemana-mana. Sampai sekarang nggak ada kejelasan. Muncul permasalahan baru. Damai itu indah. Muncul terus dan terus. Nggak tahu sampai di mana ujung tanduknya ini permasalahan. Sudahlah. Pokoknya sekarang teman-teman, kita fokus untuk membela yang namanya Mbak Sabila. Beliau membutuhkan kita. Beliau kehilangan kedua anaknya. Hanya dukungan teman-teman lah yang bisa memberikan suatu semangat. Udahlah, kita nggak usah bicara belakangan. Kita fokus mengadakan perlawanan terhadap para tabas yang notabene katanya pengacara hebat, yang notabene katanya adalah pengacara untuk masyarakat kecil. Mungkin cuman itu yang saya bisa tambahkan narasi. Ya kan? Nggak tahu gue di posisinya Kak Sabila kayak gimana gitu. Ya kan udah bikin huru hara se-Indonesia Raya toh enggak? Ya
Ya kasihan lu gue sama Kak Sabila tuh. Kasihan gue beneran. Katanya udah gede juga sih hamilnya gitu. Udah gede juga hamilnya kayaknya. Ya kan gue juga seorang mama gitu kan. Gue juga seorang ibu gitu. Ya kan? Ya bagaimana lah hati seorang ibu lah, kalian pasti tahu lah gitu kan. Apalagi kalau memang berharap, apalagi ini kembar. Aduh gila sumpah deh. Iya, karena kan dia juga kayak ngajakin temen-temennya gitu kan, kayak ngajakin temen-temennya. Terus akhirnya kan dia kayak balikin uang temen-temennya loh itu. Iya sih, kasihan ya. Kasihan guys, bener guys. Ya, kasihan. Makanya ini harus segera di stop deh. Ya, harus bener-bener segera di stop. Gue sedih nih, gue sedih gara-gara yang Kak Sabila kehilangan anaknya. Hah, seriusan sampai 87 juta? Aduh. Itu seriusan gak dia ngumpulin sampai 87 juta itu? Valid gak beritanya? Ya Tuhan. Ya ini kudu banget harus ada yang bisa menstop ini semua guys. Nggak, soalnya yang gue denger itu sampai Kak Sabilanya itu yang ngembaliin ke temen-temennya gitu. Sejak hari ini saya akan berada pada pihak donatur, begitu. Jadi saya akan berada pada pihak donatur dan saya akan mengawal para donatur yang memiliki aspirasi. Kita akan dampingi, kita akan lindungi dari segala jenis kriminalisasi, dari segala jenis perbuatan-perbuatan yang mengintimidasi para donatur. Sehingga saya ingin sampaikan kepada teman-teman, para donatur jangan pernah khawatir. Saya bersama dengan tim saya akan memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin kepada seluruh donatur. Kalau ada yang memang diganggu atau dilaporkan, atau para donatur yang memang diintimidasi atau mengalami suatu tekanan gitu ya dari pihak tertentu yang mana dalam urusan Novi dan Agus ini, maka saya minta kepada teman-teman para donatur silakan langsung hubungin WA kantor hukum saya. Beredar informasi di masyarakat luas bahwa diduga ada seorang ibu muda yang mengalami keguguran pasca dilaporkan oleh seorang pengacara. Oke? Kami tidak menyatakan bahwa ibu tersebut mengalami keguguran akibat dilaporkan oleh pengacara tersebut. Tapi kami sekedar membuat dugaan saja. Bisa saja memungkinkan akibat pasca dilaporkannya ibu tersebut sehingga membuat ibu tersebut depresi, stres, dan terganggu stabilitas kejiwaannya, membuat fisiknya menjadi lemah. Jadi memungkinkan apabila rangkaian ini yang dialami sehingga menjadi keguguran. Ya, oleh karena itu, jika ini adalah faktor pendukung yang membuat ibu itu mengalami keguguran, patut diduga ini adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan, ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, ya. Yang membuat seorang ibu harus kehilangan anak dari rahimnya, ya. Ini sangat menyedihkan, ya. Maka untuk itu, kepada ibu donatur
yang mengalami keguguran. Kami sangat merasa sedih dan kami turut berbelasungkawa atas kondisi yang Ibu alami. Kami berharap Ibu dapat bersabar dan bertabah atas pencobaan ini. Semoga Ibu diberikan ketabahan. Berikut dengan keluarga. Namun, kami sebagai kuasa hukum, ya, mendengar beberapa hari yang lalu bukan hanya Ibu ini yang akan dilaporkan sebagai donatur. Ya, kami nggak tahu Ibu ini donatur atau tidak, tapi informasi yang berkembang demikian. Bahkan seluruh donatur akan dilaporkan satu persatu. Berikut dengan pengacaranya. Ya, saya nggak paham cara berpikirnya. Ya, donatur ini adalah rangkaian penting di dalam peristiwa pengumpulan penggalangan dana untuk Agus. Tidak ada donatur, maka rangkaian Agus dengan Novi tidak ada untuk peristiwa penyiraman air keras. Maka donatur ini adalah bagian daripada terpenting yang mengumpulkan dana dengan ikhlas, memberikan dana dengan ikhlas, tapi harus mengalami kondisi dilaporkan. Saya nggak tahu, apakah ini yang dimaksud dengan air susu dibalas air tuba. Jika itu faktanya, maka kami sebagai kuasa donatur, ya, akan mengundang seluruh donatur dan partisan lainnya untuk merapatkan barisan, menghadapi dugaan akan dilaporkannya dengan arogansi, ya, sehingga kami tidak takut dengan laporan saudara, ya. Guys, jadi viral donatur yang dilaporin sama Farhad Abbas itu ada yang hamil dan jadi keguguran, guys. Lu tahu nggak sih, Farhad, yang lu laporin itu pejuang garis 2. Bukan kayak lo yang bermuka 2. Kelahiran bayinya itu yang paling dia tunggu-tunggu. Gak kayak lo ngeganggu. Dan gue kasih tahu sama lo ya, kalau lo terus-terusan begini, lo gak cuma korbanin nyawa aja. Bisa-bisa klien yang lo hire juga ikutan sakit jiwa, tahu nggak? Sumpah siapapun di luar sana ya, lawyer, tolong kalian speak up buat para donatur. Kalian somasi Farhad atau apapun itu, karena dia udah bener-bener kelewatan. Dia doang loh yang bikin orang yang melakukan kebaikan malah jadi dilaporkan. Lo tahu Farhad hatnya apa? Jahat.